Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya merasa senang bisa berjumpa kembali dengan para sahabat semuanya. Semoga doa kami yang senantiasa mendoakan sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga kesejahteraan senantiasa diraih oleh para sahabat. Dan terutama adalah kesejahteraan untuk mendukung agar kita senantiasa mencari ilmu untuk biasa hidup selamat baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana biasanya dalam program ngasah ini, yaitu ngaji akal sehat dan hati selamat. Sebagaimana biasanya kami akan membacakan pertanyaan, yang mana pertanyaan pada kali ini adalah berasal dari kota Garut. Kota Garut juga ya. Kebetulan kami sedang merintis kampung semua bisa Arab di Garut. Itu berasal dari Bapak Heri. Beliau menanyakan, Ceng, bagaimana menemukan Rasul? Wih, pertanyaannya sudah langsung aja. Bagaimana menemukan Rasul? Baik. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang baru kali saya dengar secara online. Kalau offline sih ketemu dengan para sahabat sudah banyak menanyakan tentang hal ini. Dan baru kali ini saya mendengar secara online langsung ditanyakan tentang di mana Rasul itu. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita selalu berpijak ke dalam pedoman utama yaitu Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. At-Taubah ayat 102. Ayat di sini adalah menjelaskan kepada kita semua, menjawab dari sahabat tadi bahwa telah datang, telah datang Rasul itu kepada engkau. Dari mana Rasul itu? Rasul tidak berdatang entah dari luar, entah dari mana yang kita bayangkan tidak terbayangkan. Allah telah jelaskan Rasulun min anfusikum. Jadi Rasul itu telah datang dari diri. Loh, kenapa dari diri? Katanya sebagian orang menerjemahkan anfus ini adalah kaum. Itu sah-sah saja. Tapi kami berdasarkan bahasa bahwa kata anfus itu adalah kata jamak, yang mana kata tunggalnya itu adalah nafsun. Jadi bisa nafsun kata tunggal. Jamannya yang pertama adalah anfus dan jam yang kedua dalam bentuk adalah nufus. Jadi telah datang Rasul itu adalah dari mana? Dari karena Allah sering saya bilang bahwa Allah ini tidak pernah bicara keluar, tapi Allah senantiasa bicara ke dalam. Begitu juga dalam konteks yang namanya Rasul. Nah, sekarang apa hubungannya yang Rasul yang ada yang lahir di Makkah dan kemudian berkhidmah menyebarkan misi Islam itu di Madinah, yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu adalah skala sering saya katakan itu adalah sebuah pilot project sebagai contoh kepada para hamba-hambanya bahwasanya untuk mengenal Rasul itu adalah harus seperti itu. Karena tidak mungkin Allah kirim sesuatu yang belum pernah dikenal sebelumnya. Maka Allah akan mengirim seseorang itu yang akan membawa risalahnya itu kepada orang-orang yang telah dikenal. Jadi Rasul yang lahir di Makkah tadi itu yang bernama Muhammad SAW, kemudian berkhidmah di Madinah menyebarkan risalahnya, itu adalah sebuah contoh agar bisa dipahami secara lahiriah. Nah, contoh itu adalah contoh uswah hasanah. Kemudian setelah demikian Allah mengirim, bukan sekadar Allah mengirim Rasulnya di Makkah, kemudian Allah keluarkan wahyu Al-Qur'annya di Makkah dan Madinah. Kan Al-Qur'an ada yang turun di surat Al-Makkiyah, ada di Madinah. Begitu juga dengan hadisnya Rasulullah SAW, tidak demikian. Tapi Allah betul-betul mengirim Rasul juga dalam setiap diri manusia. Sebagaimana dalam surat At-Taubah tadi. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang Rasul itu adalah dari diri. Bagaimana dari dirimu itu, katanya berat rasanya Rasul itu.
azizun alaihi, berat rasanya baginya. Berat bagaimana katanya? Penderitaan yang akan dialami oleh umatnya. Azizun alaihi tadi itu berat rasa olehnya penderitaan yang akan kamu alami. Lalu logikanya gimana? Logikanya begini. Kita kena dengan seseorang yang berpangkatan jenderal bintang 4. Karena saking dekatnya, setiap kita pergi kemana dia saking kemana kita pergi, beliau ada di sisi kita. Kira-kira kita bisa melakukan sesuatu belum? Tentu pasti kita tidak akan bisa berbuat seperti hanya ketika kita masih sendirian. Monggo jenderalnya bintang 4. Bagaimana kita mau melakukan sebuah, contohnya apakah kita bisa makan juga di warung-warung yang pinggir-pinggir jalan? Terus apakah kita mungkin juga jalan kaki? Tentu semuanya tidak akan mungkin. Maka Allah bilang azizun alaihi. Dia terasa berat olehnya untuk bisa menemani engkau, dan kau juga akan, karena terasa berat apa? Penderitaan yang akan dialami oleh engkau tadi, seperti umpamanya kita bersama dengan seorang jenderal. Ya, sekalipun demikian, Rasul harisun alaikum, berkeinginan daripada engkau itu bil mukminin, agar engkau senantiasa beriman. Karena Rasul itu kalau telah hadir di dalam dirinya seorang manusia, maka Rasul itu akan senantiasa berkeinginan agar tetap hambanya itu adalah benar-benar beriman kepada Allah. Dan tentu adalah Raufur Rahim, yang senantiasa menyebarkan yang namanya rasa penyantun dan juga penyayang. Karena yang namanya Rasul ada dalam diri manusia, kalaulah manusia itu telah memiliki sifat penyantun dan penyayang. Ya, sebagaimana kita ketahui bagaimana Rasulullah SAW, orangnya sangat penyantun, penyayang, orangnya lemah lembut, tidak pernah marah, orang yang sangat bijaksana. Nah, Rasul itu adalah akan hidup dalam diri setiap manusia itu, manusia yang memiliki sifat Raufur Rahim. Itu sifat penyantun juga penyayang. Jadi itu ya, sekali lagi bahwa Rasul itu tidak ada tapi Rasul itu ada di dalam diri manusia. Loh, kenapa nafs tadi itu min anfusikum yang tadi, yang merupakan kata jama, yang kata tunggalnya dan nafs, diartikan oleh kita ada sebagai diri. Ya, karena nafs kalau kita lihat dalam kamus besar bahasa Arab, yaitu Lisanul Arab, mengatakan bahwa an-nafs itu sama dengan ar-ruh. Pertama diartikan an-nafs itu adalah ruh. Maka sebagaimana kata Abu Ishaq, itu seorang ahli bahasa, mengatakan an-nafs bi kalamil Arab yajri ala darbaini. Jadi kata nafs, diri tadi, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia mungkin diri, di kalangan orang Arab itu memiliki makna dua. Yang pertama itulah apa? Yang pertama, kharajat nafsu fulanin. Kharajat nafsu fulanin. Nah, berarti artinya apa? Keluar ruhnya seseorang. Berarti ya adalah meninggal. Yang pertama ruh. Dari nafs itu adalah telah datang Rasul dari ruhmu. Berarti dari ruhmu dari mana? Ya dari diri kita ini kan menunjukkan ke sini, berarti memang telah datang Rasul dari ruhmu, ruh yang ada di luar. Berarti di sini kan intinya. Ruh manusia kan tidak ada yang di luar, berarti ada di sini. Jadi jelaslah kok ja'akum, telah datang Rasul dari dirimu. Kenapa? Kan tadi mengatakan nafs itu adalah ruh. Sementara ruh itu ada di mana? Ada di sini. Ruh tidak menunjukkan di sana. Jelas ya. Dalam Mu'jam Lisanul Arab tadi dikatakan bahwa yang namanya nafs itu adalah apa? Yang namanya nafs itu adalah diri, atau yang dalam bahasa Arabnya adalah ruh. Nanti kita lihat konteksnya. Yang pasti sebenarnya menunjukkan kepada diri. Jadi ruh itu ada dalam diri. Kenapa? Karena nafs itu adalah ruh. Ruh itu ada di mana? Ruh itu di dalam diri. Jadi kita mengartikan nafs itu ada langsung di sini dalam konteks dalam Al-Qur'an tadi adalah ja'akum rasulun min anfusikum, langsung kepada diri. Sedangkan intinya lebih detailnya adalah masuk ke dalam ruh. Kalau kita mengejar sesuai dengan bahasa. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah,
Setelah tadi bahwa konsep Allah itu mengutus Rasul bukan sekedar tadi itu di Makkah dan di Madinah, tetapi ke dalam setiap diri manusia Rasul itu. Dipertegas lagi dengan surat Saba ayat 28. Ma arsalnaka illa kafatan linnas. Wahai Muhammad, kata Allah, kami tidak mengutus engkau kecuali illa kafat kepada seluruh manusia. Jadi Muhammad yang dipahami itu yang lahiriah, tapi yang batinnya, yang esensinya adalah Allah utus ke dalam setiap diri manusia. Nah, manusia yang mana? Apakah manusia yang Muslim? Apakah manusia yang orang Islam? Manusia orang yang beragama Yahudi, beragama Nasrani, dan agama yang ada di dunia? Tentu tidak. Allah mengutus ke dalam setiap diri manusia. Tapi dengan catatan ke setiap diri itu. Catatan apa? Ya, bagi orang yang memiliki kesadaran, orang yang memiliki pemahaman bahwa Rasul itu adalah diri, barulah hidup Rasulnya itu. Tapi permasalahan ketika seseorang itu tidak memahami, tidak menyadari bahwa Rasul adalah diri, ya maka tidak akan hidup Rasulnya itu. Jadi Rasul itu hidup ketika kita sadar, barulah hidup. Ketika sadar, barulah ada Rasul telah menunjukkan dalam diri. Tapi ketika kita tidak sadar dan tidak memahami bahwa Rasul dalam diri, ya tetap aja Rasul yang ada dalam di luar. Sebagaimana yang dipahami selama ini. Pada tadi dalam surat Saba dikatakan, Ma arsalnaka, kami tidak mengutus engkau wa Muhammad, ila kafatan, kepada seluruh manusia. Kepada seluruh manusia. Tugasnya apa Rasul itu? Basyiron wa nadhir. Tugas Rasul itu cuma dua dalam ayat. Kalau dalam ayat ini, dalam surat As-Sabah, nanti diperkasih dalam surat yang lain. Basyiron hanya memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Jadi sahabat semuanya, Rasul dalam diri kita ini setiap saat selalu menyampaikan pesan, informasi baik basyiron wa nadhir, baik kabar dan kabar gembira maupun peringatan. Loh, kenapa kami tidak pernah mendengar? Kalau sahabat, ya memang selama ini bermain di mana? Selama ini kita mendengar yang apa? Kenapa kita tidak mau mendengarkan kataan hati, kata kekasih hati yang bernama Rasul dalam diri ini? Kita lebih senang mendengarkan bisikan dari luar. Kita lebih senang mendengar musik-musik yang lain. Kita lebih senang mendengar perkataan yang lain. Tapi kita tidak pernah mau mendengarkan suara dalam hati. Itu yang dalam bahasa Rasul. Padahal kalau kita tidak bisa mendengarnya, Masya Allah, kita akan mengetahui bagaimana kabar yang akan diberikan oleh Rasul kepada kita itu. Dan juga kita akan waspada dalam hidup ini. Karena Rasul juga akan memberikan nazir sebagai peringatan. Tetapi kata Allah, katanya, wahai Muhammad, sekalipun kami telah mengutus engkau kepada setiap diri manusia itu apa hakikatnya dalam setiap diri manusia itu? Kata Allah, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi memang sangat sedikit yang memahami, yang menyadari bahwa Rasul itu adalah setiap diri manusia. Telah Allah tegaskan, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Itu ayatnya. Sementara dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dipertegas lagi ya, bahwa Rasul itu diutus kepada kafatan linnas, kepada seluruh manusia. Juga dipertegas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa bunyinya? Bu'aistu ilal aswad wal ahmar, kata Rasul, aku ini diutus baik ke kalangan orang aswad maupun yang merah. Artinya apa yang aswad ini diterjemahkan oleh Mujahid, yang maksud dengan kata aswad dan ahmar ini adalah al-jin wal ins. Jadi kan aswad menunjukkan kepada manusia, al-ahmar itu mendilamakan sering jin karena dari api. Jadi ahmar kepada jin, aswad kepada manusia. Jadi Rasul ini diutus baik kepada manusia maupun kepada jin. Maka dalam jin juga kan mukallaf juga, dia mendapat tanggung jawab kan. Allah bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tiada kami ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Nah, kalau untuk beribadah, maka Allah juga mengutus Rasulnya. Makanya Rasul itu bukan berperan hanya di tataran manusia saja, tapi Rasul juga datang ke dalam dirinya, namanya dari dirinya makhluk gaib yang bernama jin. Seperti hanya dikatakan oleh hadis Bukhari dan Imam Bukhari dan Muslim tadi, bu'aistu ilal aswad wal ahmar. Artinya aku diutus kepada manusia maupun kepada jin. Baik orang Arab maupun orang Ajam maupun orang asing. Artinya seluruh manusia tidak terkecuali. Mengapa kita baru menyadari bahwa Rasul itu ada dalam setiap diri manusia? Dan tentu Rasul itu adalah bukan dimiliki oleh orang Arab, tapi orang seluruh manusia aja. Dan Rasul itu tidak ada di Makkah saja, tapi Rasul ada di setiap negara masing-masing. Tugas Rasul, artinya kalaulah setiap diri kita ini telah menemukan Rasul ini, telah lahir yang namanya Rasul itu, telah lahir Rasul itu, di dalam dirinya telah hidup energi yang sangat besar ini dalam dirinya, maka kata Allah dipertegas dalam surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai apa? Syahidan, sebagai saksi. Jadi tugas Rasul untuk menjadi apa? Sebagai saksi. Saksi apa? Saksi dalam segala hal kehidupan kita nanti di yaumul akhir, di yaumul mahsyar, ketika yaumul la yanfa malun wala banun. Pada saat itu tidak lagi bermanfaat baik harta, yaumul la yanfa harta, mal maupun keturunan dan sebagainya. Maka Rasul akan menjadi saksi zahidan. Yang kedua tugas Rasul itu apa? Wa mubasyiron. Ayat sebelum tadi, memberi kabar yang baik. Tugas Rasul kedua mubasyiron. Dan tugas Rasul yang ketiga ini naziro, memberi peringatan. Dan tugas Rasul yang keempat ini lebih lengkap dalam surat Al-Ahzab, wa da'iyan ilallah. Dia menjadi seorang dai, penyeru. Biiznihi wa sirajan munir. Dia menjadi penyeru kepada Allah atas apa ya? Atas izinnya Allah, wasirojan muniro. Juga dia menjadi sebagai lampu, sebagai petala untuk menebarkan cahaya. Sahabat yang dimuliakan Allah, alangkah mulia kepada sahabat semua yang telah menemukan Rasulnya, yang telah hidup dalam Rasulnya. Dia akan menjadi saksi. Dia akan memberikan kabar yang gembira kepada engkau. Dia akan memberikan naziro, peringatan. Dan dia juga sebagai da'iyan ilallah, senantiasa menyeru kepada Allah atas izinnya. Jadilah kalau demikian tugas Rasul hidup dalam diri kita ini. Alangkah bahagianya hidup ini, dan pastinya hidup kita ini akan selamat baik di dunia maupun di akhirat, sesuai dengan doa pamungkas, Rabbana atina, ya Allah berilah kepada kami itu apa? Fitunya hasanah, di dunia juga dalam kebaikan, wafil akhirati juga berilah kami ini di akhir juga apa? Hasanah, kebaikan juga. Kalau telah menemukan Rasul. Nah, permasalahannya kalau belum menemukan Rasul, bagaimana? Ya kebalikannya saja. Kebalikannya apa? Ya dia tidak akan menjadi sebagai saksi. Dia tidak akan mendapatkan basyiro, kabar gembira. Kita tidak akan tahu sebagai peringatan. Kita tidak akan tahu dia bagaimana menyeru kepada Allah. Ya saksi, tidak akan menjadi saksi berbuat kebaikan. Bisa jadi yang lain-lainnya. Sahabat yang dimulakan oleh Allah. Jadi dari penjelasan ini bisa kita tarik sementara bahwa yang lahir dalam diri manusia itu dalam bahasa Al-Quran itu namanya adalah Rasul. Dalam istilah tarekat Qadiriyah atau dalam ilmunya Abdul Qadir Jailani dikenal dengan namanya Tibyul Ma'ani, bayi yang bermakna. Sementara dalam bahasa sebuah sekte aliran dalam studi Islam atau aliran pemikiran, ada istilahnya dalam istilah Syiah, itu dikenal dengan Imamul Mahdi, imam yang ke-13. Imam ke-13 ya itulah Rasul itu, bagaimana melahirkannya. Nanti kita jelas ya. Adapun dalam bahasa budaya kita sering dengar Satria Finingit.
Jadi kita jangan menunggu setelah peningit udah dibayar sampai hari ini. Tahun ini adalah akhir daripada kiamat. Bagaimana kita mengatakan hari akhir kiamat kalau juga kita tidak belum menemukan yang namanya Rasul dalam diri? Karena Rasul itu bukan entah dari luar kemudian datang secara rame-rame kita bayat. Tidak demikian Allah beri konsep ya. Tadi itu laqad ja'akum rasulun, jadi min anfusikum. Sekali lagi dalam bahasa Al-Quran adalah Rasul. Dalam bahasa ilmu Abdul Qadir Jalani adalah Tiplul Ma'ani. Dalam bahasa istilahnya sekte aliran pemikiran dan Imam Mahdi. Dalam bahasa budaya adalah Satya Peningit. Dan dalam bahasa umumnya yang sering kita dengar dalam kajian kena diri dikenal dengan namanya diri sejati. Sahabat yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang bisa kami jelaskan tentang di mana Rasul. Adapun nanti bagaimana menemukan Rasul, siapa kita harus mencari Rasulnya, dan apa Rasul itu lebih jauh, silakan ikuti penjelasan lebih lanjut. Sekali lagi, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan baik, dan Allah beri petunjuk dan jalan kepada kita semuanya. Kita senantiasa bisa menghidupkan Rasul di dalam diri. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.